Dia hamil. Masa sih? Bercanda ya? Serius, dia akhir-akhir ini kan dekat banget sama si Xiao Chen itu. Tapi emang agak cepet ya. Dia baru kenal Xiao Chen minggu lalu. Nggak mungkin. Boleh juga. Kita kapan jenguk dia? Santai aja, nanti aku cek dulu jadwal. Nanti kita beli suplemen buat dia. Sesuai aja. Sayang. Ini kejutan dari kamu? Ini, Loh, kok aneh? Kayaknya ini dulu dipakai Luo Wei. mungkin dia main ke sini, nggak sengaja ketinggalan. Barang murahan kayak gini. Masa iya aku kasih kamu barang murahan? Nanti kalau udah punya duit, aku beliin yang lebih bagus. Luyan Xiaosu, makan. Kamu duluan aja. Kamu kenapa? Nggak enak badan? Agak mual, mungkin masuk angin. Aku turun ambil obat buat kamu. Gak usah. Aku cuci muka dulu. Kamu duluan aja. Kalau gitu aku turun dulu, nungguin kamu. Kapan luang? Aku pengen kamu temenin aku belanja. Aku akhir-akhir ini gampang lapar, jadi gendut, baju udah gak muat. Pelakor emang jago aktingnya. Wei, kalian kok datang? Masa gak seneng? Bukan. Kirain pesenan makan. Dengar-dengar dari Suceng kamu hamil. Kita bawain suplemen buat kamu. Gimana? Perlu gak Suceng bilangin ke rumah sakit? Minta cuti buat kamu? Hamil apaan? Dengar dari siapa? Seluruh rumah sakit udah pada tahu. Kamu sengaja ngumpet-ngumpetin kita. Mau kasih kejutan ya? Seluruh rumah sakit. Ini bener-bener kejutan yang gede banget. Sekarang kamu kan hamil. Gak boleh sering-sering makan pesenan, gak bagus buat badan. Waktu aku hamil dulu. Setiap hari Luyan yang masakin aku. Ya ampun, Mas, kamu kan jago masak. Ada tips buat Weiwei nggak? Harus rutin diminum. Kalau lupa atau nggak diminum, itu nggak tanggung jawab sama tubuhmu. Obatnya udah aku taruh di situ. Ayo, dong, minum. Aku mandi dulu, ya. Datang, aku ambil pesenannya. Bu. Aku janda 20 tahun, jadi ibu sekaligus bapak. Besarin kamu sampai jadi orang. Kamu berani lakuin hal memalukan gini? Aku pukul kamu. Tante, 3 bulan pertama kan paling bahaya. Jangan sampai lukai anaknya. Bu, cepetan bilang, anak haram di perut ini siapa punyanya? Weiwei, masa bukan punya Xiao Chen? Atau punya pacarmu itu? Sudah kuduga, urusan sebesar gini. Dia malah ngumpet, bikin sakit hati. Tante cuma mau bantu kamu minta keadilan. Suceng, maksudmu apa? Urusan aku hamil kan gak ada yang tahu. Kamu yang suruh ibuku datang? Iya, kan aku mau tante rawat kamu. Kamu? Lakuin hal memalukan gini, ayo ikut aku ke rumah sakit. Enggak, aku mau lahirin anak ini. Tante, Weiwei dulu kan pernah aborsi. Waktu itu dokter bilang, rahimnya udah rusak. Susah hamil lagi. Sekarang udah punya anak. Kalian pikir-pikir dulu. Aku nggak peduli, ayo ke rumah sakit. Enggak, Suceng, kok bisa gini sih? Luowei, tenang dulu.
Kamu kok berani lakuin hal gini? Gak apa-apa. Muka aku mau taruh di mana? Aku kan bukan Luhua. Dasar tak tahu malu. Tante, Luowei lagi emosi nih. Aku sama Suceng pulang dulu. Kamu jagain dia baik-baik di rumah. Aku di bawah rumahmu, kasih waktu 10 menit, turun. Sayang, Mas, kepalaku agak pusing nih. Bisa pijitin nggak? oke, sini aku pijitin. Ini tempatnya, kan? Pelan-pelan. Kenapa masih ada yang kirim pesan tengah malam begini? Mau keluar lagi? Gak, ini cuma pesan grup kerja dari rumah sakit. Masa ia mau keluar malam-malam gini? Aku bentar lagi mandi, terus mau tidur. Bahu juga. Udah cukup, aku ngantuk. Kamu tidur dulu aja. Sini. Aku tungguin kamu. Kamu kirimin aku jadwal kerja besok. Jam-jam pastinya. Luowei. Aku nggak mau lagi hidup sembunyi-sembunyi kayak gini. Kamu cerai atau enggak? Hari ini kamu harus kasih jawaban yang memuaskan. Atau aku nggak segan buka borok, wong muka udah hilang. Aku malah mau tanya kamu. Suceng bilang kamu hamil. Aku tanya lewat chat, kamu bilang cuma gemuk. Kapan? Kok sampai aku juga disembunyin? Aku cuma mau kasih kamu anak laki-laki. Anak laki-laki? Modal apa? Dengar ya? Aku sekarang banyak utang. Tapi kata dokter, ini kesempatan terakhir aku jadi ibu. Anak ini harus aku lahirin. Percaya sama aku, setelah utang ini kelar. Aku bakal ganti rugi. Kalau cerai sekarang, cuma dapat separuh hartanya. Itu aja nggak nutup utang. Tapi kalau kita kendaliin dia, bisa ambil semua hartanya. Jadi sabar dikit lagi, ya? Tapi mama tiap hari maksa aku aborsi. Kamu sama Suceng juga mesra-mesra di depanku. Aku nggak tahan lagi. Aku tahu, kasih aku waktu lagi. Dasar pelacur, goda laki orang. Ini apa? Bilang, ini apa? Ini, Bagus juga ya, Luyan. Aku hamilin duluan, kamu malah main seru di belakangku. tenang dulu. Pasti Suceng yang taruh. Coba kamu pikir-pikir. Mobil ini cuma kamu sama dia yang naik. Kalau bukan punyamu, pasti dia sengaja taruh. Aku? Dia pasti udah tahu hubungan kita. Jadi pasti dia sengaja memisahkan kita. Wah, Lu. Kamu masih berani bohong padaku. Wei Wei.
Bu, aku putuskan cerai dengannya. Kenapa tiba-tiba mau cerai? Pernikahan ini dari awal cuma ilusi. Masalah Luyan dan Luowe. Aku juga tahu sedikit. Kalau memang tidak bisa diatasi, ya sudah cerai saja. Kalau ibu sendiri, hubungan Samchen dan ayah, semua orang tahu. Aku sendiri terlalu penakut. Kalau tidak, dia tidak akan berani terang-terangan membawa mereka ke rumah. Bahkan Jiang yang anak haram itu dimasukkan kerja di perusahaan. Pribadi. Datang? Datang nih? Bu, soal ini jangan beritahu siapapun. Apalagi Luyan. Xiaoqin. Kamu lihat laporannya dulu. Samchen, kamu turun dulu sibuk ya. Oke. Dokter bilang tante berisiko depresi. Perlu diobati secepatnya. Bu, kalau bukan karena Luhua, kamu tidak akan depresi. Gimana pikiranmu? Masih mau hidup sama dia? Sudah setengah kaki masuk liang kubur, mungkin. Lagi pula sebelum menikah dengannya, aku sudah pernah cerai sekali. Kalau cerai lagi, orang kampung bakal bilang apa tentangku? Sudah setengah umur, terima sajalah. Masa harus nerima? Nasib harus di tangan sendiri. Luyan, Wah bosu. Sayang, kamu kok datang? ada apa? Ini. Sayang, dengar aku jelasin. Cerai, setelah cerai. Kamu dan grup Su tidak ada hubungan lagi. Sayang. Bos Wang. Kau pasti tahu, aku ingin kerja sama dengan grup Su. Bukan denganmu pribadi. Ayah. Kamu segera datang dari desa sekarang juga. Ayo, Keke. Kenapa hari ini jemput dia lebih awal? Ada urusan. Ayo, sampai jumpa. Kakek, kita mau kemana? Pulang. Cepat, masuk sini. Kakek, ini di mana? Mama aku di mana? Kamu tunggu di sini dulu. Lihat. Mau main ya main, mau tidur ya tidur. Nanti ada yang jemput. Kakek, aku mau pulang. Aku kakekmu, masa mau celakai kamu? Kakek. Keke aku taruh di sini ya. Jaga baik-baik, tapi jangan sampai dia lihat kamu. Oh iya, Luyan nanti akan jemput dia. Aku ada urusan mendesak, aku duluan ya. Hasil tes DNA keluar. Selamat, sudah sembuh total. Bagus sekali. Bukti-bukti yang kamu beri sudah dilihat pengacara Sang. Cukup buktikan Luyan selingkuh saat masih menikah. Jadi kalau bercerai, peluang dapat hak asuh Keke sangat besar. Kim Mian. Terima kasih. Kita berdua jangan sungkan-sungkan. Jemput Keke ya? Aku cari kamu.
Aku dengar kamu dan Su Cheng bercerai. Kalau gitu aku maafin kamu deh. Kenapa? Mau nikah sama aku kok nggak senang? Atau jangan-jangan kamu masih nggak bisa lupa Su Cheng? Diam. Apa? Bilang, kamu yang lakukan? Apa? Jangan pura-pura. Foto-foto ini. Ayah ya? Iya, aku yang kirim. Terus? Tidak. Kenapa kamu gak bisa dengar kata-kataku? Tahan dulu. Tahan? Aku sudah tahan bertahun-tahun untukmu. Lu, dengar ya. Kalau foto-foto ini aku yang kirim, aku sudah kirim dari dulu. Ngapain tunggu sampai sekarang? Sekarang bersih-bersih diri sendiri. Kayaknya kamu kebanyakan makan enak. Jadi nggak tahu lagi arti tanggung jawab dan kewajiban. Kayaknya kamu udah terlalu nyaman hidupnya. Sampai lupa jati dirimu yang sebenarnya. Kalau bukan karena aku, kita masih di kampung nanam padi. Luyan, dasar bajingan. Aku buta baru mau sama kamu. Mau main mati-matian, ya? Aku sekarang juga lapor ke Su Cheng. Cara kamu kasih obat ke dia, sampai dia jadi gila. Kasih obat ke Su Cheng kamu juga ikut, kan? Boleh juga, biar dia tahu. Gimana sahabat baiknya nyiapin obat buat dia. Sampai dia masuk rumah sakit dan nyoba bunuh diri. Mau ancam aku, ya? Terus kecelakaan medis 3 tahun lalu itu? Kamu lupa gimana aku bantu kamu? Oke, aku gak mau ribut sama kamu. Ayah. Wei. Kasih aku waktu lagi. Tunggu aku urusin semua ini. Aku bawa kamu dan anak kita pergi jauh. Hidup bahagia berdua. Ayah. Setelah cerai, ada rencana apa? Aku mau penuhin satu keinginan kecil Keke. Keinginan apa? Nunggu proses cerai selesai, langsung berangkat. Tiket pesawatnya udah aku beli. Ke Islandia? Halo? Keke. Maaf. Kepala anaknya cedera, sekarang matanya silau. Dugaan sementara. Kebutaan karena ada bekuan darah di otak. Masih perlu observasi. Terima kasih. Apa dosa keluarga lu ini? Keke. Kak Hua, jangan sedih. Jangan sedih. Keke lagi belajar dengan baik-baik di sekolah. Kok bisa jatuh tiba-tiba? Hari ini ada acara di sekolah Keke, pulang lebih awal. Aku lagi gabut, jadi jemput dia. Kamu? Pulang ke rumah dia gak nurut, lari ke sana kemari. Akhirnya jatuh. Maksud kamu apa? Aku baik hati jaga anak kamu. Malah disalahin? Keke pulang lebih awal. Aku bilang, kamu ibu-ibunya gimana sih? Sekolah Keke ada acara pulang lebih awal, aja tahu. Kalau bukan karena selingkuh sama laki-laki lain. Jangan bicara seperti itu pada anak, mohon bicaralah dengan sopan. Aku bilang juga. Kak Hua, jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak bicara. Kita pergi dulu. Ayah. Kalian, Ayah, sekarang kondisi Keke bagaimana? buta. Benarkah? Jangan-jangan salah diagnosis? Bagaimana kalau kita bawa Keke ke rumah sakit lain untuk diperiksa lagi? Jangan buru-buru dulu. Sekarang Su Cheng belum tahu. Saat Keke kecelakaan, dia ada di rumahmu. Jangan dulu ketahuan.
Kalau kalian semua ada di sana, kenapa tidak langsung bawa ke rumah sakit? Kalau sampai Suceng tahu, aku dan Luwei yang mengantar kakek ke rumah sakit. Dia akan berpikir apa? Iya juga. Tapi sayang sekali, kalau saja datang 10 menit lebih awal, Keke tidak akan buta. Paman, maksudmu apa? Maksudmu, kalau saat itu kita langsung mengantar Keke ke sini, dia tidak akan buta? Selesai, CCTV di rumah. Kamu mau kemana? Mungkin ini memang takdir si gadis kecil. Sudahlah, cuma buta kan? Mungkin bisa disembuhkan ya? Mama, kata guru, Aurora. Itu karena dewa sedang melukis di langit. Tangan mereka gemetar dan menumpahkan cat, jadi langit jadi berwarna-warni. Keke mau lihat Aurora tidak? Keke paling suka lihat langit yang berwarna-warni. Baik, Mama nanti ajak kamu pergi lihat, ya? Tidak. Kenapa Luhua tiba-tiba pulang dari desa? Kamu mau kemana? Pulang. Ternyata memang ada masalah. CCTV hari ini rusak. Jadi kamu curiga Keke sebenarnya tidak pulang ke rumah? Kecelakaan Keke ada hubungannya dengan Luyan. Segala hal dalam pernikahan ini sulit bagiku untuk tidak curiga. Mata Keke begitu cantik. Dia penuh rasa ingin tahu pada dunia ini. Dia belum sempat lihat Aurora bersamaku. Jangan dulu berpikir yang terburuk. Aku kenal di luar negeri. Banyak dokter mata terkenal. Pasti akan menggunakan cara terbaik untuk menyembuhkan mata Keke. Baik. Halo, bisa kasih tahu saya kemana arah rawat inap departemen mata? Belok kanan di depan, naik ke lantai 3. Terima kasih. Sayang, bagaimana kondisi Keke hari ini? Keke sedang tidur, tolong keluar. Saya tahu kamu sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Keke. Tapi dia juga anak saya, loh. Perasaan saya sama denganmu. Sebelum saya keluar rumah, anak masih baik-baik saja. Kenapa jadi terjadi masalah begitu ayahmu datang? Bukankah ayahmu di kampung halaman? Kenapa dia tiba-tiba datang menjemput anak pulang sekolah? Ayahku sudah diusir kamu pulang ke kampung selama ini. Dia merindukan Keke lalu menjemputnya pulang sekolah. Itu wajar kan? Benarkah? Apa ini hanya kebetulan saja? Sayang, apa maksudmu? Apa kamu pikir aku dan ayahku sengaja membuat Keke jadi seperti ini? Iya. Memang ada kerenggangan di antara kita dua, aku terima jika kamu benci aku. Tapi selama bertahun-tahun, rasa sayangku pada Keke. Kamu lihat sendiri kan? Rasa sayang? Rasa sayangmu padanya adalah memberinya adik laki-laki, ya? Sayang. Dengarkan aku jelasin dulu. Jelasin saja. Sampai malam masih ada 1 botol obat terakhir. Hari ini obatnya selesai. Makan dan segalanya untuk Keke akhir-akhir ini. Semuanya normal kan? Cukup normal, cuma dia sering susah tidur nyenyak. Oke, nanti aku akan ambil obatnya. Cepat-cepat. Direktur Wen cari kamu sudah lama. Ayahku sangat menyebalkan. Di kota kita ada 2 grup medis besar, grup Wen juga punya banyak kebutuhan proyek untuk pengadaan peralatan medis.
Semua barang yang kamu minta sudah aku beli. Aku juga belikan mainan sentuhan untuknya. Biar dia bisa menghilangkan kebosanan. Terima kasih, Boskin. Sangat perhatian dengan anak saya. Sudah seharusnya. Sayang, hari-hari ini kamu juga capek. Malam ini biar aku yang jaga Keke, kamu pulang istirahat, oke? Tidak usah. Halo, Dr. Lu, grup sedang memeriksa pembukuan kita. Jika kita masih tidak bisa kumpulkan 10 juta yuan, kita semua harus masuk penjara. Nak, kamu akhirnya pulang. ayah, apa kata dokter? Bagaimana kondisi Wei Wei? Aku tidak apa-apa. Ayo, duduk cepat. Ayo. Cuma jatuh tidak sengaja, hasil pemeriksaan kehamilan sangat normal. Anak kita sangat sehat. Syukurlah. Nak, ibu tahu kamu akhir-akhir ini sibuk merawat Keke. Tapi bayi di perut Weiwei juga anakmu loh. Lagi pula, Keke sudah buta. Tapi bayi di perut Weiwei itu anak laki-laki. Ini adalah darah keturunan masa depan keluarga Lu kami. Wei Wei, kamu tenang saja. Aku akan menjaga anak kita dengan baik. Sudah-sudah, kita semua keluarga. Nanti kalau Wewe ingin makan apa-apa, katakan sama Bibi, Bibi pastikan kamu dan bayi jadi gemuk dan sehat. Terima kasih Bibi. Sama-sama, itu memang harus. Kalau begitu ayo kita masuk istirahat. Silakan pergi. Pelan-pelan. Nak, bukan ayah yang mau menyalahkanmu. Kenapa dulu kamu mau dengan ayah Sucheng? Tanda tangani kontrak bahwa kalau selingkuh harus keluar tanpa harta sepeser pun? Ya, apa kamu lupa? Ini satu-satunya syarat yang mereka ajukan. Kalau aku tidak tanda tangan, dia tidak akan setujui kita menikah. Sudahlah, kalau sudah begini, aku tidak mau bicara terlalu banyak. Tapi kamu jangan lupa, selama bertahun-tahun kamu dan Weiwei sudah merencanakan semua ini. Apa sebenarnya tujuannya? Sekarang perut Weiwei semakin besar. Kalau kamu tidak mau berpikir untuk dirimu sendiri, paling tidak berpikir untuk anak di perutnya kan? Adapun Keke, dia kan memang anak perempuan. Sekarang juga buta. Sucheng sekaya itu, dia pasti akan merawatnya. Kamu jangan urusi terlalu banyak. Aku tahu kamu tidak tega, tapi kamu berdua pasti akan bercerai cepat atau lambat. Sekarang tugas utamamu adalah menguras semua harta. Keluarga Sucheng, itulah yang harus kamu fokuskan. Sayang, apakah kondisi Keke sudah lebih baik? Sayang, kamu sudah beberapa hari tidak tidur. Biarkan aku yang menjaga Keke malam ini ya. Tidak perlu. Kalau begitu kamu kembali mandi, lalu tidur siang sebentar. Boleh? Aku tidak butuh. Tidak, Keke juga putriku loh. Dia jadi seperti ini aku juga sangat sedih. Apakah kamu harus begini? Tidak perlu. Jadi kamu sudah memutuskan untuk bercerai denganku? Tidak. Bisakah kita berdua bicara dengan baik saja? Bicara di luar. Sayang, maaf aku salah. Dari awal sengaja menggoda aku. Langsung menolaknya tanpa ampun. Aku tahu, kamu pasti belum mau memaafkanku sekarang. Tapi sekarang Keke kena musibah. Aku tidak tega melihatmu merawatnya sendirian. Jadi, bisakah kamu, demi Keke, maafkan aku sekali ini? Perjanjian cerai sudah dikirim pengacaranya padamu. Mulai sekarang kita orang asing. Memaafkan atau tidak penting. Sayang. Sayang, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi, ya? Sayang. Pernahkah kamu berpikir, Keke akan dihakimi ke siapa? Kamu punya gangguan jiwa. Kamu pikir, pengadilan akan memberikan kepadamu? Sepertinya data yang kukirimkan, kamu sama sekali belum baca.
Kalau begitu, aku jelaskan dengan rinci. Aku sudah pulih normal. Setelah cerai, anak jadi milikku. Kamu selingkuh saat menikah, jadi keluar tanpa apa-apa. Setiap bulan harus membayar tunjangan rutin padaku. Sekarang Kakak kena musibah. Berani jamin penyakitmu tidak akan kambuh? Meski tidak kambuh, asal kamu berani ajukan cerai padaku. Aku akan cari segala cara buat kambuhkan penyakitmu. Gak bisa mainin lagi. Bukan juga. Cuma pengen dimaafkan istri aja. Kasih aku 3 miliar. Harta setelah nikah dibagi rata. Hak asuh Kakek bisa jadi milikmu. Kayaknya kamu belum paham situasi. Aku memberitahu, bukan tawar-menawar. Waktu itu di TK semua orang lihat. Ayahmu yang jemput Kakak. Sengaja atau tidak. Anak luka itu tanggung jawabnya. Aku sudah gugat ke pengadilan. Tentu, kalau kamu tidak mau bayar uang ini untuk ayahmu. Bisa juga antarkan dia sendiri ke penjara. Kakek. Waktu berlalu cepat, yang kuperhatikan cuma kamu. Ke kemana? Aku tanya, ke kemana? Keke kan dirawat di rumah sakit. Belum pulang. Gimana? Luyan gak angkat telepon? Kita. Halo, kalian kirim lebih banyak orang ke bawah. Cek siapa dokter kepala perawat yang bertugas hari itu di departemen. Ada yang tahu keberadaan Keke? Periksa lagi semua pintu keluar masuk lewat CCTV. Cepat. Aku nggak sabar, aku cari ke sekarang. Tunggu dulu. Mau cari kemana sekarang? Sekarang kita rencanakan, langkah pertama mulai cari dari mana. Kemungkinan besar ini ulah Luyan. Rekan kerja di kantor, ada yang tahu keberadaannya akhir-akhir ini? Yang dekat dengannya. Rekan kerja. Kakak Wewe, pacarmu datang cari kamu. Pacar? Ia tuh di sana. Ayo. Kamu siapa? Wewe dong. Kok kita mau nikah aja? Teman-temanmu pada nggak tahu ada aku? Apa aku nggak boleh dilihat? Ngomong apa sih? Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku nggak kenal kamu. Kamu pikir kamu pantas? Aku tahu kamu sekarang nggak mau ketemu aku. Tapi anak di kandunganmu itu nggak bersalah. Anak butuh ayah. Sekarang kita beri kabar baik ini ke semua orang. Ngapain kamu? Cepat seret keluar orang yang ngomong sembarangan ini. Aku ngomong sembarangan? Anak di kandunganmu. Kalau bukan punyaku, punya siapa? Di sini tulisannya jelas banget. Wewe. Laporan ini ada cap rumah sakit. Seharusnya nggak palsu. Hamil dulu baru nikah, ya juga boleh-boleh aja. Mau kapan nikahannya? Nanti kalau udah gede. Pakai gaun pengantin nggak cantik. Kamu santai banget ya? Keke udah ketemu? Kenapa kamu tegang-tegang gitu? Takut orang lain tahu kamu hamil duluan? Atau tahu kamu jadi selingkuhan orang? Dasar jalang. Kamu Keke di mana? Kamu berani mukul aku? Aku tanya terakhir kali. Keke di mana? Anakmu sendiri, aku tahu dari mana di mana. Suamimu sendiri nggak bisa kamu jaga. Udah deh. Sekarang anak juga nggak bisa jaga. Kamu benar-benar nggak berguna. Sekarang aku beritahu, kamu dipecat. Ganti rugi NO1, itu kebaikan terbesar grup Su. Pecat aku? Kenapa hamil harus dipecat? Aku akan melaporkan kalian. Tidak masalah, sekalian bawa bos Hao yang makan bareng kamu kemarin. Dengar-dengar, pakai dia, kamu dapat banyak komisi ya?
Kamu memang jahat. Wewe, Halo, Kamu bawa Keke kemana? Kalau kamu terus begini, aku laporkan polisi. lapor polisi ada gunanya? Aku ayahnya Keke, aku kasih tahu. Kasih aku 30 juta. Kalau enggak, seumur hidup kamu gak bakal ketemu Keke lagi. Kamu. Halo. Luyan, kamu brengsek. sekarang setidaknya kita tahu Keke aman. Kalian siapa? Kami menjaga layanan idaman untuk suamimu, Luyan. Sekarang sudah lewat jatuh tempo. Kapan nyamannya untuk bayar? Mbak, utang ya bayar, itu sudah seharusnya. Dalam 3 hari, uangnya harus terkumpul ya. Gak heran langsung minta 30 juta. Tunggu, enggak usah 3 hari. Sekarang juga aku kasih. Terima kasih, Mbak. Siapa? Kok kamu? Keke. Kamu sembunyiin anak itu di mana? Sedang berobat di rumah tabib tua. Tabib tua apa? Kasih tahu lokasinya. Tabib itu lagi berobat, enggak butuh diganggu. Lagi pula, ini rumahku. Keluar sana. Silakan masuk, Tuan Liu. Jangan kira aku takut karena kamu bawa orang. Kalian? Iya. Cewek gila ini, habis berapa banyak buat bayar kalian? Aku kasih tahu, dia punya gangguan jiwa. Uangnya semua ada di suaminya. Tahu nggak suaminya siapa? Suaminya itu anakku. Mau cari baker yang bener dong, Pak. Oh, yang utang nggak bayar itu anak bapak ya? Iya, kalau anakku yang utang, cari dia dong. Rumah ini atas namaku, enggak ada hubungannya sama aku. Aku bapaknya, ya cari bapaknya. Betul. Ini nih yang aku ceritain ke kalian. Rumah yang dibeli Luyan di luar. Walaupun mulutnya bilang buat menghormati bapaknya. Tapi sebenarnya ini properti dia sendiri. Aku perkirain. Harga asli setidaknya lebih dari 100 juta. Cukup untuk menutup sebagian bunga kalian. Kau terkutuk. Tidak mau bantu bayar utang anakku, malah menghitung-hitung dia. Kau menghitung-hitung anakku. Apa dosa keluarga lu sampai menikahi menantu seperti kau? Tuan Lu, siap-siap kosongkan rumah. Sialan. Apa tidak ada yang bisa mengatur ini? Aku bilang. Nak, tahu tidak betapa kejamnya Su Cheng? Rumahku hilang karena dia, sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Aku tahu. Jaga baik-baik Keke. Baik, baik, baik. Yingzi, bawa Keke ke sini. Sudah berapa kali ku bilang? Beri si pengganggu ini makanan. Yang murah ya, aku tidak punya uang. Pergilah. Kamu yakin tidak mau datang ke rumah sakit hari ini untuk menemaniku? Hari ini aku ada pemeriksaan. Aku tahu kamu sedih, tapi aku sedang dinas luar kota. Benar-benar tidak bisa pergi. Aku pesankan sarang burung walet dan ikan untukmu. Akan segera dikirim. Ada rapat lain yang masuk. Tidak bisa bicara lagi dulu. Baiklah. Halo, Maaf Tuan Lu, hari ini aku sangat sibuk, tidak ada waktu. Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot mengajakku makan. Merawat pasien adalah tugas saya. baiklah. Sebenarnya begini, Keke tahu aku akan menemuimu hari ini. Dia bahkan memilihkan hadiah khusus untukmu. Kebetulan aku juga dekat rumah sakit. Bagaimana kalau aku sekalian mengantarkannya? Ini kan ungkapan hati si anak. Setuju? Baiklah. Kalau begitu tunggu sebentar. Kak Wewe.
Kamu, aku, Wenwan. Tidak ingat? Waktu itu aku ke rumah sakitmu untuk suntik pipi. Aku sangat takut sakit, kamu menghibur kuku lama sekali. Oh, kamu ya? Hari ini bagian mana yang tidak enak? Belakangan banyak orang di rumah sakit kena flu. Bukan, perutku agak tidak enak, ingin periksa. Aku hamil. Tapi ini pertama kali ke rumah sakitmu. Aku tidak kenal tempatnya, jadi tersasar. Tidak apa-apa, aku antar kamu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Keke, keluar. HP. Ini ibu. Halo. Aku sekarang bersama Keke. Aku dibawa Luhua ke gunung. Tapi aku nggak tahu persis di mana. Bu, kirim lokasinya ke aku. Ibu, tolong selamatkan aku. Oke. Oh iya, aku bisa kirim lokasi. Ngapain kamu? Berani-beraninya kamu kasih kabar. Aku pukul kamu mati. Ini cucu kandungmu, jangan kayak gini. Kamu mau kirim lokasi ya? Di sini. Diblokir. Kampung halaman. Ada yang tahu kampung halaman Luhua di mana? Hasil pemeriksaan keluar, anaknya nggak ada masalah. Cuma sekarang kondisi tubuhmu agak lemah, perlu dirawat baik-baik. Nanti aku minta ayahku buat racikin beberapa obat herbal buat kamu. Makasih ya, sudah repot. Nggak apa-apa, memang harusnya. Hari ini kenapa datang sendirian? Ayah anaknya mana? Ayah anaknya lagi sibuk kerja, jadi nggak bisa datang. Ada yang cari kamu. Aku duluan ke sana dulu. Itu Luyan. Dia kenapa di sini? Ini boneka favorit Keke. Dia minta aku harus kasih langsung ke kamu. Tolong sampaikan terima kasih ke Keke. Hadiahnya aku terima. Bunga ini juga buat kamu. Maaf ya, salah orang. Maaf. Aku nggak tertarik sama bunga dari pria yang udah nikah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu bilang bunga secantik ini. Gimana kalau kamu terima aja, ya? Oke deh. Nah, karena Nona Wen udah terima bunganya. Bisa nggak sekalian terima aku juga? Maaf ya, kuota terima hadiah hari ini udah penuh. Lain kali aja. Oh, Anak Suceng tahu anaknya ada di sini. Aku harus gimana? oke, aku yang urus. Bos Qin. Ada yang bisa saya bantu? Suruh duduk. Aku tanya, Luhua di mana? Paman Lu, mana mungkin aku tahu. Ayahmu sendiri nggak tahu di mana? Kakak Suceng, jangan asal ngomong. Bagaimana mungkin Paman Lu adalah ayahku? Aku tanya sekali lagi terakhir kali. Jangan lupa, aku bisa membawamu masuk, juga bisa mengusirmu keluar.
Navigasi menunjukkan masih ada 5 kilometer lagi. Tenang saja. Kita pasti bisa menemukan Keke. Halo ayah, ada apa lagi? Ayah, Aku sudah mengirim orang untuk menjemput kakek. Dan satu lagi, jangan telepon aku lagi. Kalau kerja sama batch. Perawatan medis dengan grup ini tidak berhasil, kita berdua hanya bisa menunggu. Dikejar utang seumur hidup. Nona Wen bagaimana? Tidak apa-apa kan? Mari. Hati-hati. Tuan Lu, menyelamatkan gadis cantik lagi, bersikap baik tanpa alasan lagi. Kamu, Aku bukan bersikap baik, aku ada urusan. urusan apa? Aku dengar Direktur Wen ingin membeli sejumlah peralatan medis. Aku punya teman di luar negeri, dia punya jalur. Dan dijamin harga terendah, aku ingin bicara kerja sama denganmu. Informasimu cukup cepat. Jadi, kamu hanya untuk bicara kerjasama? Kalau tidak, Baiklah, kalau besok malam kamu ada waktu, aku ingin mengajakmu makan malam. aku akan kupikirkan. Lu Hua, kamu masih berani datang? Ini salahmu. Kalau saja kamu melunasi utangnya, aku tidak akan dikejar utang terus-terusan seperti ini. ke kemana? Keluarga Lu tidak tahu berbuat dosa apa. Sampai menikahi menantu yang egois dan serakah seperti kamu. Aku tanya kamu. Tidak tahu. Jiang Yang adalah anak kandungmu. Benar kan? Apa yang kamu bicarakan? Perlu ku bantu buat tes DNA? Sebenarnya kamu mau apa? Sekarang kamu sudah terdesak oleh penagih utang seperti ini. Luyan saja tidak muncul. Kamu pikir dia masih akan peduli padamu? Sekarang sini juga tidak bisa ditinggali lagi. Bagaimana kamu nanti? Mengembara kemana-mana? Aku. Ayah, aku bisa menjemputmu tinggal di villa. Kamu tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Aku juga akan memberimu uang saku. Mau dibelanjakan apa saja, terserah kamu. Kamu akan sebaik hati itu? Tentu saja aku tidak sebaik itu. Syaratnya, kamu kasih tahu aku anaknya di mana. Kimian, ayo kita pergi. Bos Su. Oke. Aku bisa kasih tahu kamu di mana. Tapi janji kamu harus ditepati. Aku tetap tinggal di kamar yang itu. Bos, Kakak ipar, aku cari kamu lama banget. Iya. Kalian mau apa? Mau duit? Iya. aku nggak punya uang. Siapa yang utang, sama dia aja minta. Kalau nggak, lapor polisi. Oke, aku ngerti. Pak Lu, kami cari kamu lama banget. Kalian di sini buat apa? Bukannya suruh cari istriku? Jangan nakutin anak. Bicaranya di luar, ya? Ya, ayo. Mama datang. Keke, Mama, sini, sayang, mama di sini. Mama dateng, mama dateng. Sayang, hari-hari ini kamu pasti susah, ya? Keke kangen banget sama Mama, tapi kakek nggak ngasih Keke hubungin Mama.
Oke. Mama tanya sesuatu, ya. Waktu kejadian itu, kamu ketemu papa enggak? Papa? Tapi Keke dengar suara papa. Kamu yang bawa mereka ke sini? Terus kenapa kamu punya duit sendiri nggak bayar utang? Sekarang aku udah bayar semua ke mereka. Aku nggak punya uang sepeser pun. Kita kan udah jadi suami istri. Perlu banget sampai kamu tindas aku kayak gini? Sayang, ini baru permulaan. Aku mau bikin kamu jatuh miskin. Ditinggal semua orang. Cuma, waktu perempuan lagi hamil, paling gampang laki-laki selingkuh. Maaf. Halo, ada apa? Sibuk banget ya belakangan, sampai nggak sempat ketemu aku? Lagi sibuk dinas terus. Lagian sekarang. Aku lagi rapat. Ditutup dulu, ya. Oke, Lu. Rapat di restoran romantis, ya? Nanti aku cakar muka si Jalang itu. Ada perlu apa? Tadi bilang ada rapat yang cari aku, buru-buru banget. Butuh aku datang ke sana? Gak apa-apa, kalau kamu ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Maaf banget ya, kita janjian lain kali aja. Aku duluan ya. Halo, minta bill. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Gak apa-apa. Luyan, dasar bajingan. Dan kamu, si Jalang, Kak Wewe. Wenwan? Kamu kalian. Pantasan kamu mau berteman baik sama aku. Ternyata kalian udah dari dulu main serong. Bukan, Wei, dengerin penjelasanku dulu. Dasar bajingan. Dengerin penjelasanku. Dan kamu, si Jalang. Harusnya dari dulu aku curiga. Wewe. Cepat antar dia ke rumah sakit. Nona Wen, gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gimana, Kak Sucheng? Memang kamu memang berbakat luar biasa. Ada apa? Nanti pasti akan ada anak kita lagi. Kamu suruh aku aborsi lagi? Sekarang kamu punya yang baru, jadi kamu gak mau aku dan anak ini, ya? Bukan aku gak mau,
Tapi janinnya cacat, kita gak bisa pertahankan. Silu, aku pasti akan lahirkan anak ini. Dokter aja bilang janinnya cacat. Kalau kamu paksa lahirkan, janinnya gak selamat, kamu juga bisa mati. Terus kenapa? Aku pasti lahirkan anak kita berdua. Wei Wei. Kamu pernah mikirin, kamu gak bisa gak punya anak. Tapi kamu pernah mikirin diri kamu sendiri gak? Aku gak bisa kehilangan kamu. Tenang aja, sebentar lagi. Aku akan kasih kamu sebuah rumah. Kamu datang buat apa? Jenguk Wei Wei dong. Datang buat ngetawain aku? Kamu suamiku, Wei Wei sahabat terbaikku. Anak kalian berdua, tentu aku harus peduli. Kita kan pernah jadi suami istri. Perlu gitu jahatnya sama aku? Masih ingat kita pernah jadi suami istri? Kamu bikin orang hamil, malah nyalahin aku jahat? Aku sekarang gak ada waktu ribut sama kamu. Buah-buahan ini buat Wei Wei. Tentu, ada juga hadiah buat kamu. Aku dulu kasih papa sebuah HP. Di dalamnya ketemu rekaman percakapan. Kamu pasti tertarik. Aku minta maaf pada kalian berdua, ibu dan anak. Tapi tenang saja. Luyan akan punya segalanya nanti. Luyan, kamu ternyata punya adik laki-laki? Sebenarnya kamu mau apa? Sudah dewasa, stabilkan emosimu dong. Sampaikan salamku untuk Wei Wei. Aku lapar, buatkan aku semangkuk mie. Aku akan buatkan untukmu setelah memotong buah untuk Keke. Sekarang aku sudah tidak bisa menyuruhmu, ya? Ayah, Halo, Bos Su. kamu mau apa? Tidak ada apa-apa. Aku lapar, ingin ibumu buatkan semangkuk mie untukku. Kakek baru saja selesai mandi. Ibu harus naik untuk memakaikan baju anak. Ada perlu apa? Buatkan setelah selesai sibuk juga tidak apa-apa. Setelah selesai sibuk, ibu harus menemaniku keluar. Kelihatannya ayah tidak terlalu sibuk, ya? Apa maksudmu? Suruh aku masak sendiri? Awalnya aku ingin memberi ayah amplop merah. Sepertinya ayah tinggal di sini juga tidak terlalu senang. Bagaimana kalau aku antar ayah pulang? Bukan. Senang. Siapa bilang tidak senang? Aku cuma tidak bisa masak mie. Tapi tidak apa-apa. Ada video tutorial di ponsel, kurasa aku bisa belajar. Baiklah, ayo pergi, Bu. Aku dengar Luyan memaksamu aborsi. Bagaimana kondisi tubuhmu? Mengecewakanmu, aku pulih dengan baik. Aku datang mencarimu hari ini bukan untuk bertengkar. Lalu kamu mau apa? Cincin berlian di tanganmu. Luyan bilang, apa yang kamu punya, aku juga akan punya. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Di antara kita, yang tidak dicintai, barulah pihak ketiga. Cincin yang sama, dia berikan pada banyak wanita. Kakak Wewe,
Aku sudah lama tahu, kamu perempuan jalang ini menggoda Luyan. Tapi aku mengerti dia hanya berpura-pura bersamamu. Kalau bukan karena tekanan yang terlalu besar dariku belakangan ini, mana mungkin dia melirikmu? Kalau ada orang tertentu bisa memecah belah hubungan kami belasan tahun, dia masih terlalu naif. Kami sudah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincin itu, hanya milikku yang asli. Tentu saja, bukan karena dia mencintaiku. Satu sisi karena latar belakang keluarganya, sisi lain karena aku adalah istrinya. Aku adalah istrinya. Cuma sebuah cincin. Bahkan kalau palsu pun, apa masalahnya? Kamu masih belum paham? Luyan takkan pernah menikahi wanita yang tak membantunya. Wanita yang tak membantunya sama sekali. Bahkan kalau kami bercerai, kamu takkan bisa menggantikan posisiku. Bertahun-tahun ini, bagaimana dia memperlakukanku, kamu lebih tahu dari siapapun. Kamu tahu begitu banyak rahasianya, dia takkan mudah melepasmu. Hati-hatilah dengan dirimu sendiri.